Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Robi Din, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, Pokjar Salut Putra Cendekia Madiun tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 tutorial online sesi ke-7 Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Emma Junaike Manik SSI MENG. Dengan judul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Untuk survei identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan perkotaan. Lokasi Kota Bandung, fokus kajian, karakteristik guna lahan, variasi kegiatan pada guna lahan, kesesuaian guna lahan dan kegiatan. Latar belakang. Perkembangan kota menurut Doxiadi 1968. Perkembangan kota terjadi melalui dua proses utama. Yang pertama, pertumbuhan atau grow, yaitu bertambahnya ukuran dan luas wilayah perkotaan. Yang kedua, transformasi atau transformation, perubahan fungsi dan struktur kawasan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai kawasan. Tahapan transformasi guna lahan menurut Doxiadi 1968. Ada tahapan dan karakteristik. Penetrasi, fungsi baru mulai masuk ke kawasan homogen. Invasi, fungsi baru berkembang lebih besar namun belum dominan. Dominasi, fungsi baru mulai mendominasi kawasan. Dan yang terakhir, suksesi, fungsi lama digantikan sepenuhnya oleh fungsi baru. Ini adalah gambar grafik perkembangan intensitas fungsi baru yang masuk ke dalam suatu kawasan, mulai dari tahap penetrasi awal hingga pergantian total, yaitu 100% suksesi. Dampak transformasi guna lahan, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya meningkatkan nilai ekonomi kawasan, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, mendorong pertumbuhan aktivitas perkotaan. Dampak negatif, ketidaksesuaian dengan RT/RW, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Identifikasi guna lahan sangat diperlukan karena guna lahan merupakan fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan. Ada manfaat identifikasi dan juga ada kegiatan. Selain itu, mencegah konflik alokasi lahan, menjaga kelestarian lingkungan supaya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut adalah grafik lingkaran yang memetakan kelompok aktivitas pemanfaatan ruang skala makro atau persil yang umumnya diidentifikasi pada tata ruang kota besar seperti Kota Bandung. Ada perumahan, ada campuran, ada industri, ada komersial, dan ada ruang terbuka hijau, dan lainnya. Dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa guna lahan di perkotaan khususnya di Bandung didominasi oleh perumahan atau pemukiman. Ini adalah kebutuhan lokasi. Karena tidak semua wilayah sesuai fungsi ideal, maka diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan, khususnya di Kota Bandung untuk memahami transformasi. Ini adalah petanya. Berikutnya tujuan kegiatan. Yang pertama, mengkaji kesesuaian antara guna lahan, kegiatan yang berkembang. Kemudian melalui pemahaman sistem guna lahan, karakteristik guna lahan, dan variasi kegiatan pada masing-masing guna lahan. Sasaran kegiatan. Pada kesempatan ini kita sudah mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, terus mengidentifikasi variasi kegiatan yang terdapat dalam suatu guna lahan, dan yang terakhir mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang pada masing-masing guna lahan. Untuk keluaran yang diharapkan yaitu laporan hasil survei siap pakai untuk perencanaan yang terdiri dari data karakteristik guna lahan, data aktivitas pemanfaatan ruang, analisis kesesuaian guna lahan dan kegiatan, temuan transformasi pemanfaatan ruang. Lingkup kegiatan. Lokasi Kota Bandung. Cakupan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Survei dilakukan pada seluruh wilayah pengembangan untuk memperoleh gambaran karakteristik guna lahan secara menyeluruh. Kemudian pendekatan pelaksanaan, memahami dan merumuskan masalah, menentukan kebutuhan data, menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen survei, menentukan area survei, pelaksanaan survei lapangan, pengolahan data, penyajian data, dan interpretasi hasil. Adapun alur pelaksanaan survei dimulai dari perumusan masalah, identifikasi kebutuhan data, penentuan populasi dan sampel, penyusunan instrumen survei, survei lapangan, pengolahan data, analisis dan interpretasi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan.
Kesimpulan, transformasi guna lahan merupakan proses yang terus terjadi dalam perkembangan kota. Perubahan fungsi lahan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan diperlukan untuk memahami dinamika pemanfaatan ruang. Hasil survei menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan tata ruang Kota Bandung yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya mengenai identifikasi guna lahan di Kota Bandung. Semoga data ini membawa manfaat untuk perencanaan kota yang lebih baik ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.